saya hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagrek, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagrek, perwakilan pemerintah Kabupaten Nagrek, Bapak Trio Putra, Camat Celostia, Bapak Hanan Akbar, Kepala Desa Delima, Bapak Rafi Gani, Sekretaris Desa Delima, Bapak Muhammad Hari Saputra, perwakilan masyarakat Desa Delima, Bapak Restu Muhammad, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan penyuluhan redistribusi tanah di Desa Delima, Kecamatan Celosia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Adapun susunan acara pada kegiatan siang hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan dan pemaparan program redistribusi tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagrek. Dua, pemaparan mekanisme pelaksanaan redistribusi tanah oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Tiga, sesi tanya jawab. Empat, penutup oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagrek. Untuk itu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, pembukaan dan pemaparan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagrek pada Bapak Stefan Kuning, SSD, MSI, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Trio Putra sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Nagrek, Bapak Hanan Akbar sebagai camat, Bapak Rafi Gani sebagai Kepala Desa Delima, Bapak Muhammad Hari Saputra sebagai perwakilan dan sebagai Sekretaris Desa Delima, dan Bapak Restu Muhammad sebagai perwakilan desa masyarakat Desa Delima. Bapak Ibu yang saya hormati, redistribusi tanah merupakan bagian penting dari pelaksanaan reforma agraria yang bertujuan untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Program ini tidak sekedar membagikan tanah, melainkan membagikan kepastian hukum hak atas tanah, akses ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan penyuluhan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat memahami tentang tujuan dan dasar hukum redistribusi tanah, kriteria subjek dan objek redistribusi, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan juga hak dan kewajiban penerima tanah. Kami juga menegaskan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah ini dilakukan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bagian dari kegiatan penyuluhan ini, selanjutnya saya akan sampaikan pemaparan materi mengenai kegiatan redistribusi tanah. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah kegiatan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari tanah objek reforma agraria atau TORA pada subjek reforma agraria disertai dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Redistribusi tanah mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah pada subjek hukum yang memenuhi persyaratan. Dasar hukum yaitu yang berisi tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UPA, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960
Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 224 Tahun 1961 tentang pembagian tanah dan pemberian kaki kerugian. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Adapun tujuan dan manfaat. Tujuan redistribusi tanah untuk membagikan tanah secara adil kepada subjek yang memenuhi syarat dengan memberikan dasar kepemilikan yang sah dan kepastian hukum hak atas tanah guna meningkatkan kondisi sosial ekonomi penerima. Manfaatnya yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, memberikan kepastian hukum atas tanah, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, dan mengoptimalkan lahan pertanian. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan atas pembukaan dan arahan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki susunan acara yang kedua, yaitu pemaparan mekanisme pelaksanaan redistribusi tanah oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan kepada Ibu Jesselin. Waktu dan tempat Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para ibu yang sudah hadir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme pelaksanaan dari kegiatan redistribusi tanah pada Desa Delima ini. Adapun di sini sudah saya tampilkan peta administrasi dari Desa Delima ini. Jadi dalam Desa Delima ini terdapat 4 dusun, yaitu dari dusun Sukunan, Koripan, Tulim, dan Lembasari. Untuk kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah kali ini akan difokuskan pada dusun Lembasari. Kemudian saya tampilkan juga peta penggunaan tanahnya. Di sini terlihat bahwa terdapat 3 penggunaan tanah yang terdapat pada Desa Delima, yaitu mencakup pertanian, permukiman, dan tegalan. Kalau kita lihat dari persebarannya dominan dari tanah pertanian. Jadi memang di Desa Delima ini sangat ideal jika digunakan dalam kegiatan redistribusi tanah. Adapun saya tampilkan juga peta status penguasaan tanahnya. Di sini ada 3 status penguasaan tanah, yaitu yang pertama yang sudah bersertifikat dari mulai sertifikat hak milik, HGB, HGU hak pakai. Adapun juga tanah hak milik tapi yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. Dan ada pula tanah yang dikuasai oleh negara. Jadi salah satu dari tujuan dari kegiatan redistribusi tanah ini diharapkan dapat mempercepat kegiatan pensertifikatan tanah sehingga tanah-tanah yang belum bersertifikat ini bisa cepat disertifikatkan. Selanjutnya ada tahapan kegiatan redistribusi tanah yang mengacu pada Perpres Nomor 62 Tahun 2023. Terdapat 9 tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu yang pertama meliputi sosialisasi dan penyuluhan, yaitu yang saat ini sedang dilaksanakan. Lalu yang kedua ada inventarisasi dan identifikasi objek subjek redistribusi tanah. Lalu nanti yang ketiga ada pengukuran pemetaan bidang tanah. Yang keempat ada pendirian lapang. Lalu yang kelima sidang PPL. Yang keenam nanti penetapan objek dan subjek. Lalu yang ketujuh penerbitan SK redistribusi tanah. Dan yang kedelapan ada pembukuan haknya dan penerbitan sertifikatnya. Nanti yang terakhir ada penyerahan sertifikat. Adapun ketentuan untuk objek redistribusi tanah ada banyak yang diatur dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023. Jika dalam kasus di Desa Delima ini kita menganut pada Ketentuan Kawasan Hutan pada pasal 14 sampai pasal 17, yaitu yang pada poin pertama bahwa tanah HGU, HGB, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau tidak diperbarui dalam 2 tahun atau yang biasa disebut dengan tanah XHGU. Pada Desa Delima ini terdapat tanah XHGU dari PT Gada Serang nomor 12 yang sudah dilepaskan sesuai dengan SK tahun 2025 lalu. Selanjutnya perlu saya jelaskan juga untuk subjek redistribusi tanah.
untuk siapa-siapa saja yang dapat menerima tanah dari redistribusi ini, yaitu perseorangan, orang perseorangan dan juga kelompok masyarakat. Untuk orang perseorangan ini mencakup WNI, bertempat tinggal di wilayah terdekat Tora dan bersedia tinggal di wilayah Tora, berusia 18 tahun atau sudah menikah. Adapun untuk mata pencarian yang dapat menerima redistribusi tanah ini meliputi seperti petani, petani penggarap, buruh tanah, nelayan kecil dan lain-lain. Selanjutnya, Bapak Ibu, perlu saya jelaskan juga untuk kewajiban calon dari subjek redistribusi tanah ini. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, menunjukkan batas bidang tanah dan memasang serta memelihara tanda batasnya. Lalu yang kedua, apabila diperlukan, bersedia dilakukan penataan objek dan menandatangani berita acara kesepakatan desain penataan objek redistribusi tanah. Lalu yang ketiga, melengkapi data identitas diri serta bukti-bukti penguasaan tanah untuk kepentingan pemberkasan. Yang keempat, membayar BPHTB sesuai ketentuan perundang-undangan. Lalu yang kelima, mengerjakan dan mengusahakan tanah secara aktif untuk meningkatkan produktivitas tanah. Dan untuk larangannya, dilarang untuk mengalihkan hak atas tanah dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun. Dan yang ketujuh, membuat surat pernyataan lainnya sesuai dengan kepentingan nanti jika diperlukan. Larangan mengalihkan hak atas tanah dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun ini bertujuan agar memastikan tanah itu dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan awal program dilaksanakan. Lalu yang kedua, agar dapat memiliki dan mengolah tanah secara langsung. Lalu yang ketiga, jika tidak ada pembatasan waktu, nanti ditakutkan banyak penerima redistribusi tanah yang bisa saja langsung menjual tanah tersebut ke pihak kalangan atas, dan nanti akibatnya tujuan dari pemerataan kepemilikan nanti tidak tercapai. Larangan dari pengalihan hak atas tanah ini juga sudah dicantumkan dalam surat keputusan redistribusi tanah dan juga sudah dicantumkan juga dalam buku tanah dan sertifikat yang berbunyi bahwa hak atas tanah ini dilarang diajukan dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun. Adapun pengecualiannya untuk objek yang berupa tempat peribadatan atau fasilitas umum atau fasilitas sosial yang diperuntukkan sebagai tanah wakaf atas nama nasir, tidak diperlukan larangan peralihan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan untuk biaya kegiatan redistribusi tanah, sebenarnya untuk kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Nanti Bapak dan Ibu hanya menanggung untuk biaya fotokopi KTP KK, materai, dan juga nanti untuk tanda patok batasnya. Lalu untuk persyaratan yang perlu dipersiapkan itu seperti KTP, KK, materai, dan nanti pengisian dan penandatanganan formulir nanti yang sudah disiapkan oleh petugas. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, ini merupakan hal yang penting untuk Bapak dan Ibu siapkan sebelum nanti proses pengukuran. Diharapkan nanti Bapak dan Ibu sudah memasang patok tanda batas di bidang tanah masing-masing dari Bapak Ibu. Tujuan dari pemasangan tanda batas ini yaitu untuk mencegah konflik atau sengketa batas dengan pemilik tanah di perbatasan, lalu memudahkan nanti proses pengukuran dan pemetaan nanti oleh petugas ukur, dan nanti untuk memberikan kepastian hukum atas luasnya dan batasnya yang didistribusikan. Adapun nanti ketentuan untuk ukuran patok tanahnya, itu patoknya itu bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa pralon ataupun kayu yang total panjang keseluruhannya itu sekurang-kurangnya 50 cm. Jadi nanti yang ditanam di dalam tanah itu 40 cm dan nanti yang terlihat di permukaan itu 10 cm. Jadi diharapkan diperhatikan untuk Bapak dan Ibu sebagai subjek penerima redistribusi tanah untuk dipersiapkan terkait dengan penandaan batas ini agar kegiatan redistribusi tanah ini berjalan lancar. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit pemaparan terkait dengan mekanisme pelaksanaan redistribusi tanah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan atas pemaparan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kami membuka seksi tanggapan dan diskusi. Dipersilakan kepada para pihak